Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini aku akan membacakan cerita yang penuh teka-teki tentang Nara, seorang gadis yang baru sadar bahwa hidupnya bukan sepenuhnya miliknya sendiri. Siap-siap ya, karena cerita ini penuh emosi, misteri, dan plot twist yang bikin jantung deg-deg-dug. Sebelum mulai, coba untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Semoga buat kamu yang sudah subscribe selalu dilindungi dari segala hal yang tidak baik dan diberi kemudahan serta keberanian menghadapi hidup. Yuk kita mulai ke ceritanya. Hidupku terlihat normal, terlalu normal. Namaku Nara, siswi kelas akhir yang menjalani hari-hari dengan ritme yang sama. Bangun pagi, berangkat sekolah, duduk di kelas, pulang, lalu mengulang semuanya lagi keesokan hari. Tidak ada yang benar-benar spesial, tapi entah kenapa, sejak beberapa minggu terakhir, ada perasaan aneh yang terus mengganggu. Seperti ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Tapi aku tidak tahu apa. Aku mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Guru yang mengulang kalimat yang sama persis seperti kemarin. Teman sekelasku, Rian, yang selalu menjatuhkan buku di jam yang sama. Bahkan cara angin masuk lewat jendela kelas terlalu sama, teratur. Awalnya aku pikir hanya kebetulan. Tapi semakin hari, semuanya terasa seperti pola yang diulang-ulang. Seolah hidupku bukan berjalan tapi diputar ulang. Yang paling membuatku gelisah adalah mimpi-mimpi itu. Setiap malam aku melihat potongan kejadian yang belum pernah ku alami. Aku menangis di tempat yang tidak ku kenal. Aku berbicara dengan seseorang yang wajahnya selalu kabur. Dan yang paling aneh, aku melihat diriku sendiri, tapi bukan aku yang sekarang. Versi lain dari diriku terlihat lebih lelah, lebih dingin, dan seakan menyimpan sesuatu yang sangat besar. Suatu hari di sekolah, aku menemukan sesuatu yang membuat semuanya semakin tidak masuk akal. Di dalam laci mejaku ada sebuah buku kecil berwarna hitam yang aku yakin bukan milikku. Sampulnya polos, tanpa judul. Saat kubuka, jantungku langsung berdegup kencang. Di dalamnya tertulis cerita tentang aku, bukan sekedar mirip, itu benar-benar namaku. Nama, kejadian, bahkan pikiran-pikiranku tertulis di sana dengan detail yang tidak mungkin diketahui orang lain. Aku membacanya dengan tangan yang gemetar. Halaman demi halaman menceritakan kehidupanku, termasuk hal-hal yang bahkan belum terjadi. Aku mencoba menutup buku itu, tapi rasa penasaran memaksaku membuka halaman berikutnya. Dan disitulah aku mulai membeku. Tertulis kejadian yang akan terjadi hari ini, tentang aku yang akan kehilangan sesuatu. Aku tertawa kecil, mencoba menyangkal semuanya. Tidak mungkin, ini pasti lulusan bodoh. Tapi beberapa jam kemudian, tepat seperti yang tertulis, sesuatu benar-benar terjadi. Hal kecil, tapi cukup untuk membuatku sadar, ini bukan kebetulan. Sejak saat itu, dunia yang kupikir nyata mulai terasa asing. Aku mulai mempertanyakan semuanya, pilihan yang kuambil, kata-kata yang kuucapkan, bahkan perasaanku sendiri. Apakah itu benar-benar dari aku, atau hanya bagian dari cerita yang sudah ditulis? Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan tokoh utama. Aku hanya karakter. Nara tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sejak menemukan buku itu, setiap geraknya terasa diawasi, seolah hidupnya bukan miliknya sendiri. Ia mulai membaca lebih jauh, melewati halaman-halaman yang menceritakan kejadian yang sudah ia alami, hingga akhirnya tiba di bagian yang belum terjadi. Jantungnya berdegup lebih cepat saat membaca kalimat demi kalimat yang terasa terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Ada kejadian kecil yang tertulis tentang ia yang akan tersandung di tangga sekolah, tentang hujan yang tiba-tiba di siang hari, dan semuanya benar-benar terjadi, persis seperti yang tertulis. Rasa takut perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang menguasai. Untuk pertama kalinya, Nara mencoba melawan. Saat membaca bahwa ia akan menjatuhkan buku di kelas, ia sengaja menggenggamnya erat-erat. Saat tertulis, ia akan pergi ke kantin, ia memilih tetap duduk di kelas. Namun entah bagaimana, semua tetap terjadi. Bukunya jatuh tanpa sengaja saat ia berdiri, dan tanpa sadar kakinya melangkah menuju kantin, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah-olah, semakin ia melawan, semakin kuat sesuatu itu mengendalikannya. Di halaman berikutnya, Nara menemukan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti tulisan sebelumnya yang rapi dan konsisten. Bagian ini terlihat seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Tinta sedikit berantakan, beberapa kata bahkan hampir tidak terbaca.
Isinya membuat nafasnya tertahan. Tulisan bahwa ia akan mencoba menghentikan semua ini. Akan ada momen di mana ia sadar sepenuhnya. Dan disitulah segalanya berubah. Tapi yang membuatnya merinding adalah satu kalimat terakhir di halaman itu. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri. Isi kalimat itu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya, Nara mulai meragukan pikirannya sendiri. Ia mencoba mengingat apakah semua keputusan yang ia buat benar-benar datang dari dirinya atau hanya ilusi yang dibuat agar ia merasa punya kendali. Bahkan kenangan masa kecilnya mulai terasa kabur, seperti potongan cerita yang ditempel secara acak-acak. Ia ingin percaya bahwa ia nyata, bahwa hidupnya benar-benar miliknya, tapi buku itu berkata sebaliknya. Saat Nara menutup buku itu dengan tangan yang gemetar, ia tidak menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Di halaman terakhir yang tadi ia baca, perlahan muncul tulisan baru. Tinta hitam itu seperti menulis dengan dirinya sendiri, membentuk kalimat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat semuanya terasa lebih gelap. Dia mulai sadar, dan itu sangat berbahaya. Kata kalimat itu. Nara mulai kehilangan batas antara takut dan penasaran. Buku itu kini selalu ia bawa, seolah itu satu-satunya cara untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun semakin ia membaca, semakin jelas bahwa cerita itu tidak hanya mencatat hidupnya. Cerita itu seperti mengarahkannya. Ia mulai mencari celah, mencoba membaca lebih cepat, berharap menemukan bagian akhir atau setidaknya penjelasan. Tapi setiap kali ia hampir merasa mengerti, cerita itu justru menambah kebingungan dengan detail-detail baru yang terasa terlalu disengaja. Di tengah kekacauan itu, Nara menemukan sesuatu yang tidak pernah ia baca sebelumnya. Sebuah halaman yang berbeda dari yang lain, tidak ada narasi panjang, hanya satu bagian pendek yang terasa asing, bukan tentang dirinya. Di sana tertulis sudut pandang lain tentang dia yang sedang memperhatikan Nara. Cara penulisannya dingin, seolah Nara hanyalah objek, seolah hidupnya memang sedang ditonton. Dan yang paling membuat merinding, dia tahu kapan Nara membaca bagian itu. Sejak saat itu, Nara mulai merasa tidak pernah sendirian, bahkan di kamar yang terkunci, bahkan saat lampu dimatikan. Ada perasaan bahwa seseorang sedang melihatnya dari tempat yang tidak bisa ia jangkau. Ia mencoba berhenti membaca buku itu, mencoba hidup seperti biasa, tapi justru hal-hal aneh semakin sering terjadi. Jam di kamarnya berhenti di waktu yang sama setiap malam. Bayangannya di cermin terkadang bergerak sedikit lebih lambat dari dirinya. Dan suara langkah kaki yang tidak pernah ia temukan asalnya. Nara kembali membuka buku itu dengan tangan yang gemetar, berharap menemukan jawaban, tapi yang ia temukan justru sesuatu yang lebih buruk. Cerita itu mulai berubah, tidak lagi hanya menceritakan kejadian, tapi mulai berdialog dengannya, meskipun tidak secara langsung. Kalimat-kalimatnya terasa seperti sindiran, seperti tahu apa yang sedang ia pikirkan. Dan untuk pertama kalinya, Nara menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ini bukan sekedar cerita yang sudah ditulis, ini cerita yang sedang ditulis, dan seseorang masih memegang penanya. Nara tidak ingin lagi hanya menjadi bagian dari cerita. Ketakutan yang selama ini mengikatnya perlahan berubah menjadi tekad. Jika ada seseorang yang menulis hidupnya, maka ia harus menemukan cara untuk melawan. Malam itu, dengan nafas yang tidak stabil, ia membuka halaman kosong di bagian belakang buku, dan untuk pertama kalinya mencoba menulis sesuatu sendiri. Tangannya gemetar saat menuliskan satu kalimat sederhana tentang dirinya yang akan keluar dari semua ini. Namun beberapa detik kemudian, tinta itu memudar, lalu hilang, seolah tidak pernah ada. Ia mencoba lagi, kali ini lebih kuat, lebih nekat, tapi hasilnya tetap sama. Semua yang ia tulis selalu terhapus, digantikan oleh tulisan lain yang bukan miliknya. Kalimat itu muncul perlahan, seakan mengesek usahanya. "Kamu tidak punya kendali," kata kalimat itu. Nara terdiam, nafasnya tercekat. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa kecil, tidak berdaya, seperti boneka yang hanya digerakkan tanpa pernah diberi pilihan. Namun, sesuatu berubah dalam dirinya.
Jika ia tidak bisa menulis di buku itu, mungkin ia bisa melawan lewat tindakan. Keesokan harinya, Nara sengaja melakukan hal-hal yang benar-benar di luar kebiasaannya. Ia tidak masuk kelas, tidak mengikuti alur harinya, bahkan berjalan tanpa tujuan jelas. Awalnya semuanya terasa berhasil, tidak ada kejadian aneh, tidak ada pola yang berulang. Untuk sesaat, ia merasa bebas, sampai semuanya runtuh. Tanpa Nara sadari, langkah kakinya membawanya ke tempat yang sama seperti yang tertulis di buku. Sebuah ruangan kosong di sudut sekolah yang bahkan jarang ia datangi. Di sana di lantai yang dingin tergeletak buku hitam itu. Padahal ia yakin tadi masih menyimpannya. Saat ia membukanya dengan nafas tercekat, halaman di dalamnya sudah berubah. Kali ini ceritanya lebih cepat, lebih tajam, seolah marah karena dilawan. Dan di bagian paling bawah ada satu kalimat yang membuat dunia Nara terasa berhenti. Dia mencoba melawan, jadi ceritanya harus dipercepat. Isi kalimat itu. Nara menyadari sesuatu yang menakutkan. Melawan bukan membebaskannya. Semakin ia mencoba menentang, semakin cepat cerita itu bergerak. Kejadian yang semula tampak kecil kini berubah menjadi serangkaian peristiwa yang menghantam hidupnya sekaligus. Sekolah yang biasa ia lewati dengan aman tiba-tiba terasa asing dan menakutkan. Teman-temannya, guru, bahkan Rian mulai berperilaku aneh, seperti karakter dalam cerita yang sudah diatur sebelumnya. Tidak ada yang spontan, semua mengikuti irama yang ditentukan penulis. Puncaknya datang saat ia menemukan dirinya berada di ruangan yang sama, tepat seperti yang tertulis di buku. Sebuah aula tua yang sunyi, berdebu, lampu yang berkelap-kelip, semua yang ia ketahui tentang realita terasa runtuh. Ia tidak bisa lagi membedakan mana keputusan sendiri dan mana yang diarahkan oleh cerita. Bahkan nafasnya pun terasa berat, seolah ikut terseret alur yang menentukannya ke suatu yang tidak bisa ia hindari. Saat berjalan di tengah aula, Nara melihat bayangannya di lantai. Tapi itu bukan bayangan biasa. Bayangan itu bergerak lebih cepat, bahkan menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia mendekat, dan jantungnya nyaris terhenti ketika bayangan itu berbicara. Tanpa suara, hanya melalui pesan di pikirannya. Kamu mulai mengerti, tapi itu tidak cukup. Nara merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semuanya terasa seperti perang antara dirinya dan penulis yang tak terlihat, di mana satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya menunggu. Jika ingin bebas, ia harus masuk ke inti cerita, menghadapi penulis itu, atau setidaknya menemukan identitasnya. Di halaman buku yang tiba-tiba terbuka sendiri, sebuah kalimat baru muncul, membuat darahnya membeku. Akhirnya, dia sampai di tengah cerita. Tapi di sini tidak ada jalan keluar. Isi kalimat itu. Nara menatap halaman itu dalam diam. Tahu bahwa untuk pertama kalinya ia benar-benar berada di tangan cerita. Dan cerita itu siap menulis bab yang terakhir. Nara berdiri di tengah aula tua itu, dikelilingi bayangan yang bergerak cepat dan lampu yang berkedap-kedip. Ia tahu ini adalah pusat dari cerita, inti di mana semua yang terjadi selama ini dikendalikan. Rasa takutnya mencapai puncak, tapi bersamaan dengan itu muncul kemarahan-kemarahan karena hidupnya tidak pernah menjadi miliknya. Semua langkah, semua kata, semua pilihan seolah ditarik oleh tangan yang tak terlihat menulisnya dari luar. Ia sadar satu hal, jika ia ingin bebas, ia tidak bisa menunggu lagi. Dengan nafas yang tertahan, Nara mulai menulis. Tidak lagi ragu, tidak lagi menunggu. Ia menulis tentang dirinya yang lelah, dirinya yang marah, dan keinginan untuk memilih jalan sendiri. Tulisan itu bergetar di tangannya, seolah tinta dan kertas itu ikut memberontak. Kalimat demi kalimat mulai terbentuk, tidak sempurna tapi penuh dengan tekad. Buku itu tidak menolak, seolah ada kekuatan yang selama ini menahan dirinya akhirnya memberi ruang untuk Nara menulis. Untuk pertama kalinya dengan kata-kata miliknya sendiri. Saat kalimat terakhir tertulis, aula itu berubah. Bayangan-bayangan yang sebelumnya menakutkan mulai memudar. Lampu berhenti berkedip dan udara terasa ringan. Dunia di sekitarnya perlahan kembali normal, bukan seperti awalnya, tapi berbeda. Nara tahu ini bukan sekedar kebebasan dari cerita, tapi kebebasan dari dirinya sendiri. Dari keraguan, dari rasa takut yang selama ini menahan. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dengan lega.
Ia telah mengambil alih narasi hidupnya. Namun, saat menutup buku itu, sebuah halaman terselip muncul di ujungnya. Kalimat sederhana tapi membuat Nara menahan nafas. Selamat datang penulis baru, tapi ingat, cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Isi kalimat itu. Nara tersenyum tipis, menatap ke langit-langit aula. Ia tahu hidupnya masih penuh tantangan, tapi sekarang ia memiliki sesuatu yang lebih berharga. Pilihan. Ia bukan lagi karakter dalam cerita orang lain, ia adalah penulis hidupnya sendiri. Sampai di situ cerita Nara. Cerita Nara mungkin sudah selesai, tapi hidup kita selalu punya halaman baru untuk ditulis. Ingat, setiap pilihan yang kita buat adalah tinta kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.